Ya, karena kebetulan yang lain ya nanyakan masalah orang meninggal segala ya, Mas, Cimeta ya. Kan di agama Buddha kita percaya Sang Buddha itu punya kemampuan untuk melihat reinkarnasi masa lalu. Kalau di agama lain kan tidak percaya hal seperti itu. Yang jadi pertanyaan saya, perlukah kita melihat reinkarnasi kita masa lalu atau juga misalnya pihak keluarga kita yang sudah meninggal, reinkarnasinya jadi apa? Terus, kalau pas saya pernah dalam satu grup agama Buddha, dia ada satu orang ini dia reinkarnasi dulu pernah jadi saudara, terus juga pernah jadi suami istri. Nah, kehidupan sekarang udah jadi orang beda, masing-masing udah punya suami, punya istri, dia kumpul di grup, dia ribut lagi berdua gitu loh. Dia bilang ini bawaan reinkarnasi masa lalunya nih gitu loh. Nah, jadi, kita juga kan bisa punya hubungan dengan orang tua tidak baik, kita juga dengan istri juga mungkin tidak baik, ada yang selingkuh atau segala macam. Bisa juga dengan anak juga dia benci sama kita apa segala macam. Nah, itu untuk memutus karma seperti itu gimana Cimeta? Iya, yang pertanyaan pertama tadi yang mengenai perlukah kita mengetahui masa lalu kayak, itu perlu nggak perlu sih, tergantung dari kebutuhan setiap orang. Kadang ada yang, ada kejadian sesuatu yang sangat mengganjal, yang di kehidupan ini setelah dia renungi, "Kok nggak ketemu apa-apa ya? Tapi kenapa begini? Kenapa ada konflik yang bla 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 bla," kayak gitu. Nah itu, ya boleh aja silahkan gitu. Terus setiap orang sebenarnya punya ingatan-ingatan masa lalu masing-masing di dalam dirinya. Jadi dengan lebih sering menjalankan sila, sering praktek meditasi, setidaknya 10 parami bisa mendukung di dalam diri kita dan itu terus dilakukan berulang. Secara tidak langsung kemampuan itu pada keluar sendiri kok dari dalam diri masing-masing. Karena itu hanya ingatan-ingatan masing-masing kita dari yang masa lalu. Jadi kita bisa melihat sendiri apa yang harus kita perbuat untuk lebih baik lagi gitu. Tapi kalau memang penasaran, ya silakan aja cari orang lain kalau memang sangat mendesak gitu. Terus kalau sudah tahu mengenai past life kayak gitu, itu kita juga harus bisa bijaksana. Karena si A, si B, si C misalnya dulu jadi suaminya, dulu jadi istrinya, dulu jadi saudara segala macam. Di kehidupan sekarang ternyata jadinya semua yang lain gitu, yang dulu pernah adiknya jadi saudaranya. Itu kita harus bisa bijaksana. Yang lalu ya lalu, sekarang sekarang. Yang lalu mau diulang misalkan, dulu dia suami saya mau dia jadi suami saya lagi kehidupan sekarang. Oh itu tidak bisa, belum tentu. Karena bisa juga di yang lalu itu hubungan suami istrinya belum tentu baik. Bisa berantem terus, kalau diulang lagi, wah sudah jadi apa itu. Bisa aja begitu karena yang benar-benar damai namanya rumah tangga, ya tidak ada yang 100% damai. Kan semuanya juga sudah tahu kayak gitu. Jadi ya kita harus bisa bijaksana, jangan menambah penderitaan baru gara-gara tidak bijaksana menanggapi past life, kayak gitu. Terus yang tadi yang pertanyaan kedua ya, Om, itu tadi apa sorry? Ya kan kita karmanya kan kayak kita satu ruangan ini kan mungkin ada pertalian karma juga gitu Mhm kan. Ada like, ada dislike juga. Nah, kalau tadi misalnya jadi jelek, misalnya dislike tidak cocok kan sama ibu, oh, nah heeh. anak, saudara. Nah, itu cara potong karmanya gimana? Ah, kalau untuk orang tua dan anak, itu sulit untuk potong musuh karmanya ya, Om. Jadi kalau untuk mencegah jadi musuh karmanya fatal, mau tidak mau, misalkan jadi si anak yang ribut sama orang tua ini, bisa anaknya ya kita bilangin dulu, "Mohon maaf ya, mama papa titip kamu di rumah ii, kuku, atau nenek." Jadi diasuh oleh orang lain. Jadi hubungannya tidak memberatkan. Karena kalau hubungan ini bisa terus ditempelin antara mamahnya sama anaknya atau papahnya sama anaknya, ditempelin terus nih walaupun ini mereka sudah musuh karma dari dulu. Ini akan menjadi hal yang fatal, bisa berujung mohon maaf, bunuh-bunuhan, kayak gitu. Jadi mencegahnya antara si ibu dan si anak atau si ayah dengan si anak, ya dipisah, tinggalnya tidak bersamaan. Tapi setelah dipisah, si anak ini harus selalu dikasih pengertian dan pemahaman yang benar. Kalau orang tuanya sayang, orang tuanya begini begini begini, positif terhadap dia. Jadi
dia bisa mengembangkan hal-hal positif dalam pikirannya. Sedangkan si orang tua, semasa dijauhin ini, orang tuanya pun harus bisa merefleksi diri, harus bisa selalu memperbaiki memperbaiki memperbaiki. Jadi ketika dipertemukan lagi, hubungan mereka baik, dan bahkan musuh karma itu jadi selesai di kehidupan ini, bisa begitu. Tapi jarang sekarang nih orang bijak untuk bisa memberikan arahan yang benar kepada anak yang dititipkan. Bahkan kadang, "Iya emang papamu begini, iya emang mamamu begini." Wah sudah itu mah bukan memperbaiki hubungan yang buruk ini, malah memperparah hubungan yang buruk ini, gitu. Itu untuk orang tua dan anak. Tapi kalau untuk suami dan istri, itu mohon maaf, satu-satunya jalan kalau musuh karma lebih baik berpisah. Karena apa? Kalau suami istri sampai bunuh-bunuhan, itu berlanjut lagi di kehidupan berikutnya, kalau tidak ada yang menyadarkan, itu akan terus berlanjut sampai kita nggak tahu kapan. Bisa nanti sampai Buddha berikutnya, gitu. Kenapa saya sarankan kalau suami istri yang memang musuh karma, lebih ke situ. Kalau tidak bisa sama-sama mengendalikan diri, ya sudah masing-masing aja. Tapi kalau memang masih sama-sama, "Enggak, saya masih cinta, masih sayang." Ya udah, sama-sama perbaiki diri dulu, pindah kamar dulu, tapi sama-sama merenung, sama-sama memperbaiki diri. Kalau sama-sama merenung dan memperbaiki diri, itu hubungan akan bahagia banget, akan baik banget. Jadi semua balik lagi ke pribadi orangnya. Kalau sampai fatal ya, sampai banting-bantingan, sudah main tonjok-tonjokan, itu sih sudah berat gitu. Kalau suami istri seperti itu. Jadi baiknya sama-sama merenung dulu sebelum ngambil keputusan yang fatal. Sama-sama memperbaiki diri. Kalau temen kan masih bisa ya jarang ketemu, saudara masih jarang ketemu, yang repot kan suami, istri, sama anak, itu. Jadi di kehidupannya itu saling membenci, saling menyakiti, bahkan bisa sampai kayak tonjok-tonjokan gitu loh, ih. Di rumah bisa pukul-pukulan, hajar-hajaran gitu. Si suami hajar istri, istri bisa hajar balik, kayak gitu. Kalau gitu kan udah nggak sehat. Gitu. Kalau bisa sama-sama merenung ya bagus, tapi kalau tidak sama-sama bisa merenung, ya sudah baiknya masing-masing demi kewarasan bersama kan. Kalau enggak, kesian, anaknya yang jadi korban, gitu. Walaupun kita sebagai orang tua akan berpikir, "Aduh tapi kasihan anak." Lebih kasihan mana? Anak ngelihat orang tua tonjok-tonjokan terus, entar dia jadi merasa itu contoh ketika dia berumah tangga nanti dengan pasangannya, bahkan lebih fatal lagi. Tapi kan kalau ternyata akhirnya bisa berdamai, dikasih pengertian yang benar ke anaknya, itu akan menjadi lebih baik. Tapi kalau sudah tidak bisa diselamatkan, kasih pengertian juga ke anaknya. "Mohon maaf nih, mama papa tidak bisa pertahankan karena ini sudah fatal, takutnya membawa dampak buruk untuk kamu." Gitu. Jadi harus dikasih pengertian yang benar. Cimeta mau tanya, Iya, iya. itu kan barusan, yang dari Cimeta terusin ya. Kita kan nggak tahu bahwa itu ada hubungan karma antara anak, suami, istri, kita kan nggak tahu, itu taunya dari mana bisa taunya, Cimeta? Biasanya merasakan sendiri kok, Oh, merasakan ya? biasanya merasakan sendiri. Dan itu dari orang awam biasanya merasakan sendiri. Jadi bukan cuma karena, misalnya nanya gitu, "Oh ini memang musuh karma." Enggak, bukan yang kayak gitu. Tapi musuh karma itu bisa dirasakan sendiri. Dari awal misalkan udah ada rasa benci banget, terus rasanya mau menyakiti terus terhadap orang itu. Bahkan bisa akhirnya ya bisa saling bener-bener menyakiti. Jadi cara jalan keluarnya gimana tuh? Kayak itu, kalau suami istri coba sama-sama merenung. Kalau merenung ternyata sudah tidak bisa, ya terpaksa demi kewarasan bersama kan, gitu. Tapi kalau bukan sama pasangan, sama orang lain, ya udah nggak usah ambil pusing, toh kan kita bisa, jaga sikap, jaga hubungan biar nggak terlalu sering ketemu. Karena semakin sering ketemu, kebencian itu akan semakin kuat. Walaupun, berusaha untuk yang satunya untuk memperbaiki diri, tetap Iya, aja ada sifat seperti itu ya, Cimeta? pasti. Pasti. Karena semakin sering bertemu, itu tidak menutup kemungkinan
kita itu umat awam dan kita itu orang biasa, Jadi tidak mungkin tidak ada kebencian ketika pihak sana bikin kompor, terus bikin masalah, terus pasti kan itu jadi percikan api dan akhirnya apinya bisa membesar. Jadi yang penting kita sudah berusaha menjaga diri kita dengan baik terhadap lingkungan dalam maupun lingkungan luar. Ya udah kita tetap menjaga diri sendiri aja dulu. Toh nanti Menghindar gitu dia ya? iya, toh nanti dianya mau jahat mau gimana, ya udah itu urusan dia dengan karmanya. Yang penting sekarang kita berusaha diri kita dulu untuk jadi lebih baik. Mhm, Oke, makasih ya Cimeta. iya. Cimeta. Eee, orang Chinese kalau anaknya baru lahir sakit-sakitan kan tanya di kelenteng, "Oh ini mesti dikuepang." Itu bisa salah satunya nggak? Kalau yang kayak gitu bisa kayak gitu juga sih. Mmm, Karena untuk setidaknya mencegah ya hal-hal yang buruk terjadi, bisa. Mhm. Tapi jadi kan kalau dewa bedanya susah ya untuk bisa memberikan pengertian yang benar ketika si anak ini tumbuh besar. Tetap butuh pihak orang juga yang memberikan pengertian yang benar terhadap anak tersebut. Jangan sampai dia mendapat pengertian yang salah tentang orang tuanya, akhirnya nanti dia benci sama orang tuanya. Terus juga walaupun di kehidupan dulu bukan musuh karma, di kehidupan sekarang kita bisa membuat musuh karma sendiri. Karena ketika tidak terjadi apa-apa, yang mudahnya orang tua dan anak deh, si anak tidak mendapat pengertian dan pemahaman yang benar tentang orang tuanya, tentang keluarganya. Ini bisa si anak jadi benci banget sama orang tuanya dan orang tuanya sering dibikin marah, bikin kesel, akhirnya orang tuanya benci anaknya juga kan. Itu secara tidak langsung musuh karma tercipta di kehidupan sekarang. kalau yang Dan suka dibilang, "Oh, heeh, kasih ke Mak Kuan Im aja," gitu. iya itu nggak masalah, tapi tetap butuh orang lain, tapi orang lain itu nggak perlu jadi orang tua angkatnya, bisa orang lain itu kayak iihnya, pamannya, ngomongin dia untuk kayak kasih tahu, orang tuamu sayang ya, kamu nggak boleh begini-gini ke orang tua kamu capek nih kerja gini gini gini." Jadi dia tahu orang tuanya capek, orang tuanya memang sayang sama dia, mendapat pengertian dan pemahaman yang benar. Iya, makasih Iya, Cimeta. sama-sama. Ih. Sorry Ci, tanya lagi. Lanjutin musuh karma. Kalau misalnya tadi suami istri misalnya sebenarnya hubungannya sepertinya oke, tapi karena mungkin ada pihak lain ya, mungkin dari pihak keluarga, misal posisi wanita nih, dari pihak keluarga suami atau apa gitu. Nah, dan terkondisi harus barengan nih, selalu berbarengan. Nah, itu cara hadapinnya gimana? Karena kadang-kadang kalau misalnya kan tadi Cimeta bilang dihindari aja. Ya kalau tinggal bareng-bareng susah juga ya. Nah, terus yang kedua, masalah leluhur, Cimeta. Kalau misal leluhur itu kan dengar suka masih jagain jagain apa, cucunya lah, keturunannya. Nah, itu apakah mereka termasuk sebagai makhluk peta atau maksudnya alam dewa atau gimana? Dan apakah dengan kita melimpahkan jasa ke mereka, mereka juga bisa menerima dan nanti bisa jalan lebih baik gitu? Terima kasih. Iya, kalau yang urusan musuh karma tinggal satu rumah, itu biasanya sih cara mencegahnya ya dari misalkan, satu tinggal di atas, satu tinggal di bawah. Itu udah mencegah juga sih, Ci. Setidaknya kan tidak sering berantem secara ucapan saut-sautan. Kalau misal dari sana selalu berusaha keluar kata-kata yang menyakitkan. Dari pihak kita nih, ya udah sebisa mungkin diem, jawab seperlunya aja. Kalau memang terus membuat panas, abis kita bantu-bantu, kita tinggal dulu, ademin diri kita. Kalau ternyata diocehin sana sini, biarinin aja. Kita yang penting tetap menjaga pikiran kita untuk tidak membuat karma baru dengan si orang tersebut. Memang nggak gampang, tapi usahain deh caranya ya begitu. Pelan-pelan, mau nggak mau jadi kayak kucing-kucingan lah. Itu. Yang penting kita berusaha dulu. Karena dengan tidak sering ketemu muka kita, dia tidak akan sering berpikir buruk juga tentang kita. Jadi menghindari dia menanam karma buruk juga kan, gitu.
Itu pertama, terus yang kedua leluhur. Leluhur itu bisa yang dari alam peta atau alam dewa, ketika upacara tradisi itu dilakukan, mereka tetap hadir. Walaupun yang alam dewa misalkan pada di sekitaran meja yang sudah kita sajikan lah, yang kita siapin. Tapi yang di alam peta itu memang agak jauh, 1 atau 2 meter di belakang kita. Tapi tidak bisa berani mendekat. Nanti yang leluhur dari alam dewa ini selesai, biasanya bergantian. Mereka ngalah sendiri, pergi duluan, baru yang peta mendekat. Terus misalkan anaknya ada banyak nih, ada 10, semuanya sembahyang berbarengan. Nah itu leluhurnya tetap datang, tapi ya bisa sebagian di sini, sebagian sini, sebagian sini. Jadi kadang, oh yang datang cuma si A gitu. Nanti di tempat lain, oh yang datang cuma si C, cuma si B gitu. Tapi kalau mau kumpul rame, ya udah sembahyangnya jadiin satu di satu tempat, di situ kumpul semua. Itu. Jadi kalau yang, jadi guardian maksudnya yang ngikutin terus itu termasuk gimana Cimeta? Biasanya leluhur yang ngikutin itu, tidak 24 jam ngikutin. Biasanya hanya momen-momen tertentu. Kayak misalkan dia ngelihat, oh si cucu ini atau si anak ini mau ada bahaya nih atau mau ada apa, dia udah ikut dulu. Ikut, mencegah. Nanti kalau ngelihat, oh ternyata memang ini karma buruknya lagi berbuah, dia diem, dia nggak bisa berbuat apa-apa, tapi dia merasakan prihatin dengan kejadian tersebut. Tapi kalau pas memang karma baik yang berbuah, dia langsung kayak tolongin, selamatin. Kalau dewa ngelihat ini karma buruk yang lagi berbuah terus dia selamatin, itu dia karmanya lebih besar. Karena kayak ada aturannya sendiri lah gitu. Capek juga ya Cimeta ya. Kasihan ya. Oke, makasih. Iya. Nambah. Kalau sembahyang leluhur, kita manggilnya jadi semua yang berhubungan karma dengan saya atau hanya yang kita kenal-kenal aja? Mama, papa, akung, apo aja atau leluhur pada kehidupan yang lalu-lalu juga dipanggil? Kalau leluhur Heeh. itu kita sebut aja para leluhur, itu Heeh. udah kena semua sih. Oh, Kalau para leluhur itu memang orang tua, orang tuanya lagi, orang tuanya lagi, orang iya. tuanya lagi, terus orang tua bener-bener leluhurnya kita ke atas. Tapi Iya. kalau semua makhluk yang berhubungan karma, itu enggak cuma lurus ke atas, tapi ke mana-mana yang memang pernah ada kaitan karma dengan Jadi kita. bagus mana ngundangnya? Kalau saya sih, kalau nenek saya sembahyang, saya bilangnya untuk para leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma. Jadi biar semua yang Biar memang membutuhkan hmm, bisa jadi sekalian menikmati. cara ngundangnya sembahyang Pada saat pasang hio cuma bilang, semoga makanan yang dipersembahkan ini bisa di melimpah atau bisa diterima oleh para leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma. Gitu aja. Karena kalau kita udah sediain, terus kita cuma pai hio, nggak ngomong apa-apa, terus tancap. Udah leluhur, terus makhluk-makhluk cuma ngeliatin itu makanan, nggak disentuh sedikit pun. Karena ya kita nggak pernah mempersilahkan, karena makhluk di alam lain, kecuali manusia, kalau dipersilahkan dia baru sentuh. Kalau tidak dipersilahkan mereka tidak sentuh sama sekali. Berbeda di manusia, tidak ditawarkan pun berani sentuh. Kan kalau kita kan, kalau saya ya sebelum sembahyang ke meja sembahyangnya kan sembahyang ke, saya bilangnya Tien ya, keluar, Tuhan Allah bilangnya, kita Iya. minta izin supaya datang nerima persembahan gitu, itu benar apa salah? Kalau mau ngundangnya sih jangan di Tian ya, Oh, baiknya memang di altar merekanya, altar oh, leluhurnya. jadi Karena nggak, kalau kita ngomongnya yang di langit ke Heeh. Tiannya gitu, itu nggak datang apa-apa sih. Oh, nggak, Mhm, jadi saya dua gitu sebelum ke sembahyang yang ada mhm. makanannya ke Tuhan Allah dulu, Mhm. manggil supaya datang gitu. Oh, enggak sih, biasanya pada saat langsung di Oh, langsung aja iya, ya? di situ mereka cepet datangnya kalau langsung di meja altar Oh, leluhur itu. Kalau di Tian ya doain untuk semuanya aja, semoga oh. semuanya bahagia gitu, itu sudah.
Kalau ke kuburan ya karena, Mhm. papa saya kan dikremasi, adik saya dikremasi, jadi kalau aku ngapos saya ke kuburan saya bilang, "Besok mau sembahyang di rumah, besok Mmm. datang pulang." Itu salah nggak? Nggak Enggak? apa-apa. Oh, iya. Mau begitu silakan, enggak begitu juga hanya manggil lewat pikiran bisa, karena kekuatan pikiran ini nyampe kemana mana. Iya. Alam lain tuh mudah membaca pikiran kita, hanya sesama manusia kurang telepatinya. Kalau Makasih Bu kita Meta. semakin sering latihan meditasi, tingkatin parami kita, secara tidak langsung yang telepati di zaman Sang Buddha itu bisa dirasakan di antara kita semua. Karena itu kan semua karena, ya bekal dari parami, praktek, nggak cuma sekedar teori.